Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman di kelas 5, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester atau PTS tema 7 untuk kelas 5. Ya, jangan lupa sebelum teman-teman lanjut menonton video ini, share video ini sebanyak mungkin ke grup WhatsApp kelasnya, grup WhatsApp sekolahnya, atau ke grup WhatsApp apa saja agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube High Instinct. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 1. Semboyan yang mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan diambil dari kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut berbunyi titik-titik. Nah, pada Pancasila atau pada burung Garuda, itu di burung Garuda lambang Pancasila kita, di cengkram di bawah kakinya burung Garuda itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu artinya apa? Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, berarti jawabannya yang A ya, itu dari arti dari Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Sikap dalam menghadapi teman yang mempunyai budaya yang berbeda, yaitu titik-titik. Nah, ini PKN ya, berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3 juga PKN. Nah, ketika ada teman kita yang berbeda keyakinan, entah itu dalam hal agama atau itu dalam hal pandangan apa saja, maka sikap kita bagaimana seharusnya? Ya, sikap kita seharusnya adalah saling menghargai. Ya, saling menghargai dan menghormati. Berarti jawabannya adalah C ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa di dalam masyarakat Indonesia terdapat titik-titik. Nah, ini pakaian adat ya, di mana pakaian adatnya ini beda-beda. Tidak sama ya, tidak sama, beda-beda. Ada yang dari Jawa, ada yang dari mana lagi ini? Ya, Kalimantan, Sumatera. Nah, berarti artinya apa? Keberagaman pakaian adat. Berarti jawabannya adalah B ya. Nah, jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Unsur-unsur keberagaman atau unsur-unsur keragaman budaya yang terdapat pada gambar di bawah ini adalah titik-titik. Nah, ini tentang apa kira-kira? Nah, ini budayanya apa ini? Ini kan peralatan ya, peralatan. Nah, kira-kira apa unsur budayanya? Sistem masyarakat? Bukan. Kesenian? Iya, ini termasuk ke dalam kesenian juga. Berarti jawabannya adalah B, ya, kesenian. Ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5 sampai 8. Ini ada bacaan, berarti ini bahasa Indonesia ya. Kalau ada bacaan seperti ini. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Kita baca paragrafnya. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maida, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa, zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengibaran bendera merah putih, sambutan wali kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendra Ningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda.
Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Randes Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Oke, sekarang kita lanjut ya. Di sini bacaan teks proklamasinya tidak ada, tapi tidak apa-apa ya, kita sudah hafal proklamasi. Nah, ya seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya. Siapakah yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Nah, sudah jelas ya. Kita tahu bahwa yang membacakan teks proklamasi baik di bacaan di sini juga ya. Siapa yang membacakannya? Iya, presiden yang pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Berarti jawabannya adalah A ya, Insinyur Soekarno. Di mana teks proklamasi dibacakan? A. Rumah Insinyur Soekarno. B. Rumah Muhammad Hatta. C. Rumah Laksamana Maida. D. Rumah Insinyur Murwardi. Nah, kalau kita melihat ke sini, tadi di sini ya dibacakan bahwa, nah ini ya di rumah sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda. Berarti jawabannya adalah di rumah Laksamana Maeda ya. Berarti jawabannya adalah C. Ya, jawabannya C, di rumah Laksamana Maeda. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Kapan proklamasi kemerdekaan dibacakan? Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945. Berarti jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8. Bagaimana susunan acara pada pembacaan teks proklamasi? Nah, susunan acaranya bagaimana? Tadi di sini kita lihat bahwa yang pertama itu pembacaan teks proklamasi, setelah itu pengibaran bendera, kemudian setelah itu sambutan. Ya, sambutan yang pertama dari Wali Kota Suwiryo, kemudian yang kedua dari Dr. Muwardi. Berarti kalau kita melihat ke sini jawabannya adalah yang tepat yang A. Pembacaan teks proklamasi, kemudian pengibaran bendera, kemudian sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Berarti jawabannya adalah A. Ya, gampang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 9. Ketika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga titik-titik. Nah, ketika suhu benda tinggi berarti naik panas ya. Maka kalor atau panas yang dikandung oleh benda tersebut ya akan naik juga. Dalam artian naik ya besar. Ya, berarti jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Kalor dapat mengubah suhu benda. Air panas memiliki suhu tinggi. Air dingin memiliki suhu rendah. Ya. Kemudian apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkatkan karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Maka akan menghasilkan air titik-titik. Nah, ketika kita mengambil segelas air panas, kemudian kita ambil juga air yang dingin, ketika kita campurkan, airnya akan bagaimana? Airnya akan hangat. Ya, berarti jawabannya adalah A. Nah, ini adalah air barunya. Air barunya yaitu suhunya hangat. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 11. Peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda karena kalor atau panas, yaitu titik-titik. Nah, ini peristiwa perubahan zat ya. Perubahan zat mencair, yang tadinya beku kemudian menjadi cair, tetapi mencairnya ini karena panas atau karena kalor. Ya, apa kira-kira? Proses mencairnya
Lilin. Lilin yang dipanaskan, kemudian dari panas itu kan lilin mencair ya. Berarti jawabannya adalah A. Lilin yang dipanaskan atau lilin dipanaskan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12 ya. Peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor disebut titik-titik. Nah, ini masih tentang perubahan wujud benda ya. Di sini pertanyaannya perubahan wujud cair menjadi gas. Nah, itu namanya apa? Ketika teman-teman semua memasak air, itu nanti akan mendidih ya. Setelah mendidih bagaimana? Akan keluar adanya gas. Nah, gas ini adalah uap ya. Dalam artian di sini prosesnya adalah proses penguapan ya. Jadi jawabannya adalah A, penguapan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Peristiwa heroik di Surabaya, yaitu orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal, ini terjadi di kota Surabaya ketika waktu itu orang Belanda memasang bendera merah putih biru di atas hotel, kemudian oleh rakyat kita ini diserbu hotel tersebut, kemudian naik. Ya, setelah itu warna birunya dirobek sehingga tinggallah warna merah putih. Nah, tanggal berapa ini? Nah, berarti ini sudah masuk ke pelajaran muatan pelajaran IPS ya. Tanggal 19 September 1945. Berarti jawabannya adalah B ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nomor 14, pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau yang disingkat dengan API. Ya, API ini Angkatan Pemuda Indonesia. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Peristiwa ini terjadi di provinsi titik-titik. Nah, API yaitu Angkatan Pemuda Indonesia ini ketika mereka merebut dari kantor-kantor pemerintahan ini, peristiwanya terjadi di Aceh ya. Berarti jawabannya B. Ya, jawabannya B. Terjadinya di Aceh ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk pada tanggal titik-titik. Nah, BKR itu apa? Singkatan dari Badan Keamanan Rakyat. Nah, jadi ini cikal bakal terbentuknya TNI. Ya, awal mula adanya TNI yaitu dari adanya BKR ini, Badan Keamanan Rakyat. Ya, berarti jawabannya ini dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 setelah adanya kemerdekaan ya. Jadi tanggal 22 Agustus ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 membentuk organisasi yang bernama titik-titik. Nah, setelah adanya BKR, kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945, maklumat pemerintah ini membentuk organisasi yang bernama Tentara Keamanan Rakyat. Nah, ya, Tentara Keamanan Rakyat atau yang disingkat dengan TKR. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerakan tari disebut titik-titik. Nah, ini kita sudah masuk ke SBDP ya. Nah, garis ini di lantai yang dilalui penari ini disebut apa? Pola lantai. Nah, ya. Nah, jangan sampai lupa ya, namanya adalah pola lantai. Jadi ketika ada garis-garis di lantai, ya terutama untuk para anak-anak perempuan ini pasti tahu kalau sering latihan tari ya, pasti ada yang namanya garis-garis di lantai. Itu namanya adalah pola lantai ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 18.
Gambar gerakan tari yang menunjukkan pola lantai horizontal adalah titik-titik. Nah, gambar gerakan tari yang horizontal. Ya, awas jangan sampai salah, ada nama horizontal, ada istilah vertikal. Ya, teman-teman semua harus bisa membedakan. Nah, di sini yang menunjukkan pola lantai horizontal itu adalah gambar yang A. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 19. Serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia disebut titik-titik. Nah, ya, serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia disebut apa? Nah, ya, ini masih tentang kaitannya tari ya. Ada gerakan indah dalam tubuh manusia, yaitu adalah namanya gerakan tari ya. Jadi jawabannya adalah B, gerakan tari. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 20. Ini soal terakhir ya. Bentuk karya tari yang terdapat pada gambar di bawah ini adalah titik-titik. Nah, ini ada 4 orang ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini bentuk tarinya bentuk tari apa? Ini adalah bentuk tari kelompok. Ya, kalau hanya 2 orang ya mungkin bisa saja itu berpasangan. Nah, ini kalau campuran kan ini perempuan semua ya. Perempuan semua berarti bukan. Ini berarti namanya adalah bentuk tari kelompok. Kalau tunggal itu satu. Ya, tunggal itu satu. Berarti jawabannya adalah B, bentuk tari kelompok. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua yang akan menghadapi PTS dan mendapatkan nilai yang bagus ya. Jangan lupa di-share video ini sebanyak mungkin ke grup WhatsApp kelasnya, grup WhatsApp sekolahnya, atau ke grup WhatsApp apa saja agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bahagia Insting. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.